Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. MI Progresif Indonesia Lawan. Marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, iman dan takwa. Di pagi ini kita bertemu lagi di pelajaran PJOK. Materinya yaitu variasi kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Sebelum kita mulai pelajaran PJOK ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk anak-anakku, sebelum pelajaran sediakan dulu LKS-nya, dibuka halaman 31 bab 3. Di situ bab 3 materinya variasi dan kombinasi gerak dasar, jalan dan lompat dan lempar. Untuk atletik, cabang atletik adalah terdiri dari 1. Jalan, lari, lompat, lempar, tolak. Atletik juga dinamakan induk dari olahraga. Kenapa? Karena di cabang olahraga apapun terdapat di atletik. Contohnya jalan, lari, lompat, lempar, tolak. Di situ banyak kalau dijelaskan lagi. Jalan yaitu jalan cepat, lari terdiri lari jauh, cepat, maraton, sprint, dan jarak menengah. Stat yang digunakan dalam atletik lari ada 3: melayang, berdiri, jongkok. Jongkok juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu push stat, medium stat, long stat. Apa-apa stat juga ada 3, yaitu apa? Bersedia, siap, mulai. Di sini nanti yang dibahas sama Pak Is yaitu tentang variasi dari jalan, lari, lompat, lempar, dan tolak. Jalan, variasi gerak jalan dasar ada 3. 1. Jalan di tempat untuk melatih otot kaki. Yang kedua yaitu jalan ke samping kanan. Yang ketiga, jalan ke samping kiri. Variasi jalan atau lari ada 3 juga, yaitu lari di tempat untuk melatih otot kaki juga. Dan kedua, lari pelan. Ketiga, lari sprint atau lari cepat. Pengertian dari lari cepat sendiri yaitu salah satu cabang olahraga atau atletik yang sering dilombakan. Pelarinya dinamakan sprinter. Kalau larinya dinamakan lari sprint. Kenapa dinamakan lari sprint? Menggunakan kecepatan penuh. Terus langsung variasi kombinasi gerak lompat. Gerak lompat adalah gerakan mendorong tubuh dengan daya tolak kaki. Melompat memiliki tujuan untuk mengangkat tubuh dari satu titik ke titik yang lainnya. Itu adalah lompat. Variasi gerak dasar lompat. 1. Lompat memutar badan. Lompat melempar badan. 2. Melompat satu kaki. Untuk lompat. Sekarang untuk lompat jauh. Apa pengertian dari lompat jauh? Lompat jauh adalah suatu upaya untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya hanya dengan sekali tolakan. Lapangannya berbentuk kotak. Di situ ada bak pasirnya. Sedangkan teknik untuk lompat jauh ada 4. 1. Awalan. 2. Tolakan. 3.
saat melayang di udara. 4. Mendarat. Fungsi dari awalan dari lompat jauh adalah, fungsinya untuk awalannya untuk lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melompat. Itu biasanya lari secepat-cepatnya, lalu menolak papan tolak. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan dilakukan dengan satu kaki yang terkuat yang digunakan, kaki yang terkuat. Yang ketiga adalah saat melayang di udara. Itu biasanya melihat gayanya. Gayanya ada 3, 1 jongkok, walking the air, dan melayang. Itu gayanya ya. Posisi badan ketika di udara melayang harus seimbang. Tubuh diatur dalam posisi jongkok saat menjejak melayang di udara. 4. Mendarat. Ketika melakukan pendaratan, semua gerakan harus koordinasikan agar mencapai hasil yang maksimal. Gerakan kaki, kepala, lengan, tangan harus koordinasi. Badan melayang turun serta tumit menyentuh pasir, dan jatuhnya condong ke depan, tidak boleh ke belakang. Kalau jatuhnya ke belakang, otomatis yang diukur yang di belakang. Lama tangannya ke belakang berarti ke belakang meterannya ya. Terus ganti ke lompat tinggi. Apa pengertian dari lompat tinggi? Lompat tinggi adalah salah satu bagian dari cabang olahraga atletik yang mengandalkan kekuatan otot perut dan otot kaki. Dan lompat tinggi memiliki beberapa gaya. 1. Gaya guling perut. 2. Gaya guling sisi. 3. Gaya gunting. Dan 4. Gaya bergeletak. Sikap awalan atau langkah-langkah untuk lompat tinggi sama dengan lompat jauh. 1. Awalan, tolakan, sikap di atas mistar. 4. Sikap mendarat. Sikap awalan ada 3 pada lompat tinggi, yaitu 1. Berdiri dengan kecepatan yang disesuaikan. 2. Awalan dari samping kira-kira bersudut 30 atau 40 derajat dengan tiang lompat. 3. Berlari agak serong dari mistar. 2. Pada tolakan itu ada 4. 1. Bertumpu dengan kaki yang terdekat dengan mistar. 2. Ketika akan bertumpu, badan merendahkan sedikit. 4. Kaki yang lain diayunkan dengan kekuatan lurus. 3. Sikap di atas mistar pada lompat tinggi. 1. Tidur telungkup, kemudian berguling. 2. Badan dan kepala ikut diturunkan. Yang ketiga, pada saat badan mulai turun, lutut segera diluruskan ke belakang. 4. Sikap mendarat pada lompat tinggi. Pendaratan dalam lompat tinggi harus dilakukan di tempat khusus, pasir atau matras.
Posisi kaki mendarat, ditumpu apa? Sedangkan dalam lempar, dalam atletik dilakukan dengan berbagai media sesuai jenis olahraganya, seperti lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Beberapa variasi gerak dasar lempar jika dilihat dari arah lemparannya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Cara melakukannya sebagai berikut. Nanti saya praktekkan ya. Langsung, adapun variasi gerak dasar lempar lainnya sebagai berikut: melempar bola ke arah sasaran. 2. Melempar bola dengan putaran. 3. Kombinasi jalan, lari, dan lempar. Nanti saya praktekkan caranya kombinasi jalan, lari, dan lempar. Untuk anak-anakku kelas 6 khususnya A, B, C, nanti tugas kamu mengerjakan LKS halaman 37 Romawi 1 sampai pengayaan. Romawi 1 halaman 37 Romawi 1 sampai pengayaan. Nanti prakteknya saya kasih contoh. Untuk materi teori ini kita akhiri. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Pesannya Pak Is, jaga kesehatan Anda. 1. Pakai masker. 2. Jaga jarak. 3. Habis dari manapun cuci tangannya memakai sabun dan air mengalir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.